Saya kira kenangan tentang beliau almarhum Pak Yaakob dengan kedalaman dan sentuhan rasa itu bagus kalau saya tampilkan satu persatu, barangkali ada 3 atau yang tidak saya duga. Yaitu? Mula-mula tidak saya duga. Saya ada di lantai 3. Di redaksi itu ya? Bukan redaksi, saya tidak butuh redaksi. Sombongnya. Saya butuh keuangan. Itu di bagian keuangan itu. Di bagian keuangan. Oh ya, lantai 3 ya? Iya, saya lagi duduk. Betul-betul saya tidak pernah datang ke redaksi, jarang sekali. Yang sering itu ke keuangan. Jadi ngapain ke keuangan? Kan itu momen suci menerima honor. Sesudah agak lama nulis dan baru datang ke keuangan, itu saya lagi duduk di luar macam gini, tapi saya merasa di belakang ini ada orang. Lalu saya menengok gitu. Terus Pak Yaakob lah, gimana harus ngadep sana atau saya boleh ngadep sini? Ya pokoknya Pak Yaakob tiba-tiba ada di situ gitu dan ngomong, beliau menceritakan, Zhu itu boleh loh ya. Benar. Saya sudah baca buku Anda itu, Kang Sejo melihat Tuhan, ya toh. Persepsi kita itu anehnya kok sama ya tentang Tuhan itu. Barangkali karena kita ini sama Jawa. Tapi Anda Muslim dan saya Katolik, ya ini yang membuat saya kok bisa sama dalam persepsi. Cara kita memahami dan menggambarkan Tuhan. Nah, di situ cara memahami dan menggambarkan Tuhan itu ya ada di buku pertama yang diterbitkan Mas Priyo. Buku pertama, Kang Sejo Melihat Tuhan, kumpulan esai-esai yang dibaca oleh banyak kalangan milenial. Jadi waktu itu Pak Yaakob memuji tulisannya Kang Sobari? Oh iya, mungkin tidak memuji kali ya. Pokoknya hanya mengatakan tentang tulisan itu, tentang persepsi kita mengenai Tuhan. Jadi beliau itu kira-kira senanglah kalau Tuhan itu digambarkan agak rileks, tidak usah metenteng yang hebat-hebat gitu. Tapi dalam rileks itu kita bersentuhan betul. Kita dengan Tuhan itu ada sesuatu yang membuat kita merasa bersentuhan. Lalu Pak Yaakob memandang dengan cara seperti itu, loh kok tiba-tiba saya juga begitu menurut beliau macam gitu. Lalu beliau menggambarkan itu, saya sudah baca itu tulisan Anda. Ya boleh yuk, itu boleh gitu. Ya saya itu boleh itu apa gitu ya. Saya pikir senang itu hari pertama ketemu Pak Yaakob pribadi. Terus dapat honor? Honor bukan Pak Yaakob lah itu, urusannya orang-orang lain. Nah sudah itu kantong udah penuh, ya mau apa lagi toh, sudah disambut dengan baik ya saya minggat lah. Mencolot ya, bahasa anak Jogja itu mencolot, saya udah mencolot. Tapi ada momen lain, hampir seperti itu, di pintu depan, di lobi terus kayak keluar di pintu, saya membelakangi pintu. Mbak Nino ada di depan saya, kita lagi ngomong, sangat intens gitu, apakah yang diomongkan mungkin saya lupa, tapi barangkali tentang tulisan atau tentang apa. Nino itu sambil ngomong itu sambil begini-gini. Saya nengok ke belakang, lihat Pak Yaakob. Pak Yaakob lagi beliau, ini yang kedua pertemuan agak pribadi yang kedua, dan beliau itu ngomong, Mbak Nino masuk ke kantor karena mau ke kantor, kita ngomong ini, Bong, yuk,
siap-siap kita ingin kasih Anda itu turonggo. Turonggo itu kuda sebenarnya. Tapi istilah orang Jawa kuda, ya istilah orang Jawa modern ya mobil. Oh. Pokoknya saya ditawari dapat mobil. Gimana kata Pak Yaakob tadi gayanya? Yuk saya kasih turonggo. Turonggo gitu. Wah ya saya nggak usah mikir toh itu kalau turonggo itu artinya mobil gitu, saya tahu. Tapi saya bilang, begini Pak, barangkali nggak usah. Itu serius, nolak pertama itu serius sekali. Karena bukan jual mahal ya Kang? Oh enggak. Saya kan enggak dijual. Jadi kalau dijual semahal apapun saya bisa dibeli. Semahal apapun barang yang ada harganya bisa dibeli. Nah saya kan enggak ada harganya. Jadi saya bilang begini Pak, mengapa tidak? Ini karena kan saya sudah dapat mobil dari NU. Dari Gus Dur gitu. Lah ya itu kan NU, lah Kompas kan lain toh gitu. Kompas sudah kasih honor. Nah itu Pak Yaakob menjelaskan, bagi redaktur ya sudah selesai urusannya. Anda kontributor dan sudah dikasih honor selesai. Tapi Anda belum berurusan dengan saya. Wah nah, ini itu dia. ya. Dengan saya itu kan lain. Ini ya barangkali yang suka saya sebut itu bagian dari transcendental management. Gitu. Jadi manajemen yang transcendental itu ya hendaknya janganlah terlalu legal formal. Give and take itu belum kelar. Jadi mobil Gus Dur saya parkir ya kelihatan dari tempat kita bicara. Ada tulisannya itu dulu PBNU gitu. Terus ya karena saya pakai ya saya hapus PB-nya kan. Lalu orang NU pada ngomong itu. Ternyata bukan Pak Beni Murdani yang bisa menghapus PB. Ternyata malah Kang Sobari gitu. Kan dulu agak musuh-musuhan sedikit gitulah dengan pemerintah. Jadi bukan Beni Murdani yang menghapus NU, itu Sobari. Ya, gitu. Nah itu ada mobil itu, lalu mesti ada solusi. Dua mobil kok pemberian semua itu kan kelihatan lah agak bagaimana gitu. Agak gimana? Ya agak gimana lah pokoknya. Lalu kan saya enak dapat dua mobil, dua-duanya dikasih, satu dari kalau saya punya PBNU 10, satu dari Pak Yaakob. Kalau saya punya 10 mobil tapi hasil membeli enggak masalah. Oh. Tapi kalau pemberian kok sampai 2 itu masalah sosial itu. Maka saya lapor pada Gus Dur, Gus ini akan ada ganti mobil. Lah ini mobil yang satu ini yang dari sini ini mau diapakan gitu. Gus Dur itu enggak jawab. Enggak jawab. Dan pikiran saya menduga beliau berpikir, aku ki mikir negara ini banyak masalah lah kok perkara mobil begitu aja kamu ajak berpikir gitu. Ya sudah intinya saya kembalikan kepada kawan, seorang kawan NU di LIPI. Yang mobil yang mana? Oh, yang dari Gus Dur. Oh berarti mobil dari Pak Yaakob lebih bagus. Lah, belum ada, belum ada mobilnya itu, belum ada. Jadi pokoknya disuruh milih begini ya Bung, kalau saran saya lu ya, yuk ambil Kijang karena muat banyak itu untuk keluarga. Kalau Anda pergi kemana, itu Kijang. Yuk pilih yang bagaimana yang you tahu senang itu. Panggil sama Pak Leo lah gitu kan. Udah urusan Pak Leo macam-macam. Saya ditagih Pak Leo. Jadi ada pertanyaannya itu, kalau Pak Sobari di Kompas ini sudah berapa lama gitu. Mungkin pertanyaan kepegawaian itu kan, ini orang ini sudah layak belum mendapat, kalau layak mesti yang apa kayak gitu kan. Saya enggak bisa jawab tuh, ya lama-lama enggak sih Pak. Lama-lama enggak, barangkali 10 tahun atau macam gitu. Nah, saya laporan Pak Yaakob, itu orang enggak tahu masalah gitu. Jadi memang lewat prosedur perkantoran, tapi Pak Yaakob yang akan bayar gitu loh.
Begitu saya ditagih ya saya lapor Pak, ya Pak saya ditagih nih gitu. Wah sudah, jangan dipikir nanti saya urus. Rupanya langsung diuruslah itu. Nah, begitu tentang mobil. Lalu ada momen Romo Mangun wafat. Pada masa Romo Mangun wafat itu, ya memang nempel di saya begitu dan seterusnya. Dan kemudian jenazah dibawa ke Sinun Karolus. Pak Yakob hadir, tapi jenazah itu sudah ke sana. Wah, saya gimana ini? Driver saya suruh pulang gitu. Oh, kata Pak Yakob. Pak ya, driver saya itu sudah saya suruh pulang. Sorry, agak diulang, kurang mirip. Sudah saya suruh pulang loh, Bung. Terus saya bilang, Pak, naik mobil kita saja. Mobil kita, naik mobil kita. Saya hari itu nyopiri Pak Yakob betul, karena kan mobil mentereng. Itu lalat itu nggak bisa hinggap. Anyar baru seminggu atau berapa gitu. Jadi nawarin Pak Yakob ke mobilnya Kang Sobari? Saya nawarinya ada mobil kita Pak. Gitu. Mobil kita. Ya mau kalau saya mau bilang pakai mobil saya kan ya gimana beliau yang ngasih ke mobil saya. Mau klaim tentang hak itu kan nggak pantas itu. Tahu diri ya? Tahu diri lah. Yang diajarkan Pak Yakob. Ya sudah, mari kita ke sana. Ya sudah ke sana lah. Itu tentang mobil. Nah, itu barangkali kelar lah urusan mobil. Tapi soal-soal lain, beliau itu bercerita, tidak mengeluh, ini bercerita saja. Aspirasi beliau tentang tulisan-tulisan di Kompas halaman, dulu sih ingatan saya halaman 6. Ya kalau ini apa? Opini? Opini, kalau lebih dikurangi lah, kalau kurang ditambah, pokoknya halaman 6 macam gitu. Beliau itu bilang ya sebenarnya tulisan halaman 6 itu janganlah artikel. Banyak tulisan itu artikel, terasa agak akademik gitu. Yang saya mau itu tulisan reflektif, kalau beliau senengannya gitu. Yang jangan akademis, yang nyeni. Dan tulisan itu berbicara, mengajak para pembaca, harap diingat pembaca Kompas itu kan orang yang sudah capek. Kalau dosen pun ya dosen yang sudah capek habis ngajar, jangan dijejeli lagi teori di situ. Pun kalau data terlalu banyak, ya orang statistik mungkin tidak akan baca Kompas. Lalu ya barangkali Anda memenuhi loh yang saya ingin itu, karena Anda itu ngomong sak senengnya sendiri gitu. Itu betul itu, sak senengnya sendiri, nggak ada data, nggak ada apa gitu. Dan saya bercerita, katanya itu fungsinya, kalau orang zaman dulu menyebut fungsi. Fungsinya itu menghibur, memberi perspektif, dan mungkin menantang pembaca. Tapi kalau Anda menulisnya secara sosiologis, di bawah ini akan kami bahas hal-hal yang berhubungan dengan itu. Sudahlah. Kalau sudah begitu, itu sosiolog atau dosen-dosen itu nggak akan baca. Karena makanan dia begitu, yang dia sampaikan ke mahasiswa begitu, yang dia baca lagi begitu, siang, malam begitu. Kok di harian umum kok bicara di bawah ini akan kami bahas, ora. Langsung kalau mau bahaya, omongkan persoalannya, paparkan apa yang dianggap penting di situ. Lalu kalau persepsi pribadi si penulis mau hadirlah. Kalau penulis mau memberi komen, ini peristiwa begini-gini, pada waktu itu saya juga hadir dalam situasi itu. Nah itu yang diinginkan Pak Yakob, bahwa tulisan reflektif macam itu yang sebenarnya dicita-citakan semenjak lama ingin dihadirkan kepada pembaca. Tentu Pak Yakob belajar dari banyak media, tidak boleh yang ini, tidak boleh yang ini, tidak boleh yang ini. Mesti yang memberi perspektif, menantang, memberikan tawaran baru, memberikan sesuatu yang namanya hiburan,
Tapi tulisan itu memang bukan sebuah hiburan. Tulisan itu tetap memberi tantangan dan menyampaikan sesuatu yang sukar, tetapi dalam bahasa yang begitu renyah, dalam bahasa anak sekarang. Kayak gitu Ros. Oke. Ah, Apalagi? iya saya mau nanya, mau ngomong terus. Jadi, nah sesudah itu saya kira kecuali transcendental management itu yang sering, dan saya kira kalau saya kemukakan itu di lingkungan Kompas Gramedia itu tidak ada yang baru. Tapi saya ingin kemukakan karena persoalan ini tidak dikemukakan Pak Yakob satu kali dalam ulang tahunnya yang keberapa tempo hari itu. Bukan hanya itu, yang terima kasih tiada akhir, dan itu bicara tentang leadership. Jauh sebelumnya leadership yang polanya dilaksanakan itu dan dikatakan pada ulang tahunnya yang barangkali 84 atau ya mungkin 80 saya ingat. No, bukan, ini sudah agak lebih dari 80. Ya tapi sudahlah, kalau 80 juga enggak apa-apa. Nah, beliau itu bilang begini, ya leadership itu ya fungsinya itu mengayomi Bung. Setelah saya laksanakan bertahun-tahun, puluhan tahun, saya melaksanakan itu, tapi saya tidak punya nama. Dan nama dalam pengertian itu tidak begitu penting. Yang penting saya ini seorang aktor yang melaksanakan apa yang baik. Saya laksanakanlah itu. Sekarang saya punya nama itu, namanya ngayomi dan nguwongke. Ya, itu kalau orang Jawa nguwongke itu begitu penting. Ya, gitu. Nguwongke dan ngayomi. Dan saya kira tidak usah saya buktikan karena yang tahu buktinya orang Kompas. Betapa beliau itu mengayomi, betapa beliau itu melindungi kawan dan menceritakan apa yang kurang sempurna bagi beliau di Kompas dalam pelayanan dan dalam relasi dengan pihak di luar, itu beliau menyempurnakan. Loh, jangan heran, Pak Mahbub itu, Bong, itu saya juga kasih itu. Turonggo, jadi ya jangan tidak enak lah, wong ini kebijakan, ya toh, gitu. Ya sudah macam gitu.